Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas tentang kemuhamadiyahan. Jadi masih banyak orang-orang yang bingung, tidak mengerti apa sih Muhammadiyah itu sendiri. Pada dasarnya di sini saya tidak akan membahas tentang sejarahnya. Jadi sejarah berdirinya dan lain-lain itu adalah hal-hal teknis sebenarnya dan historis. Itu mudah sekali dipelajari. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah tentang sesuatu yang lebih mendalam lagi. Jadi seperti apa sih orang-orang Muhammadiyah seharusnya? Dari banyak hal ya, dari beberapa sumber yang saya ambil. Jadi yang pertama, Muhammadiyah itu adalah salah satu organisasi keagamaan yang awalnya yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah untuk pergerakan sosial. Jadi tujuan dari Muhammadiyah sendiri itu adalah dakwah dalam bidang sosial. Jadi itu yang jadi cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Jadi Muhammadiyah dikenal sebagai sebuah organisasi Islam pembaruan yang bercorak modern itu awalnya. Jadi meyakini, orang-orang Muhammadiyah itu meyakini Al-Quran dan Sunnah itu Al-Maqbulah sebagai sumbernya. Muhammadiyah melakukan tafsir atas Al-Quran yang kemudian diturunkan pada tataran praksis yang diterjemahkan menjadi gerakan nyata. Itu yang jadi inti awalnya. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang Muhammadiyah pada tataran praktisnya, jadi tidak pada dasar-dasar sumber hukumnya, jadi langsung kepada apa yang dilakukan. Bersumber dari itu, kembali lagi kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa beliau membuat organisasi Muhammadiyah? Ya, beliau mengambil pada surat Al-Ma'un. Sampai beliau sendiri disebut sebagai Kiai Al-Ma'un. Jadi beliau ini lebih banyak mengajarkan kepada murid-muridnya itu adalah surat Al-Ma'un. Di mana surat Al-Ma'un sendiri itu memang lebih kepada sosial ya. Yang pertama yang diambil oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah orang-orang yang menelantarkan kaum du'afa atau mustadza'afiin tergolong ke dalam orang-orang yang mendustakan agama ya. Kemudian yang kedua, ibadah sholat memiliki dimensi sosial. Jadi tidak hanya sekedar mengerjakan sholat kemudian selesai, tidak hanya sebatas itu, tapi yang dilakukan itu adalah lebih mendalam. Jadi pada dimensi sosialnya. Bagaimana ketika kita sholat itu tidak hanya sekedar mengerjakan. Sebentar, saya sambil mencari ini. Jadi itu yang kedua. Jadi ibadah sholat yang dilakukan oleh orang-orang Muhammadiyah itu adalah memiliki dimensi sosial. Dalam arti tidak ada faedah sholat seseorang jika tidak dikerjakan dalam dimensi sosialnya. Jadi harus ada sesuatu yang didapatkan ketika kita sholat. Yang ketiga, mengerjakan amal saleh tidak boleh diiringi dengan sikap riya. Yang keempat, orang yang tidak mau memberikan pertolongan kepada orang lain, bersikap egois dan egosentris, itu termasuk ke dalam orang-orang yang mendustakan agama. Itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai dasar kemuhammadiyahan. Jadi yang berikutnya ada cita-cita sosial Muhammadiyah, yaitu ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah di sini adalah persaudaraan. Itu nanti akan saya jelaskan melalui anekdot yang sudah saya baca. Kemudian yang kedua huriyah atau kemerdekaan. Yang ketiga musawah, persamaan. Dan yang terakhir adalah adalah atau keadilan. Itu beberapa dasar yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam Muhammadiyah, dalam kemuhammadiyahan sendiri. Jadi ketika mendirikan Muhammadiyah itu dasar-dasar yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi seperti ini. Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin
Yang artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, sambungan dari ayat kelima, yaitu orang yang lalai terhadap sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai di sini bisa menjadi lupa dan lain sebagainya, atau bahkan sholatnya di sini juga tidak khusyuk dan sebagainya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Dan yang terakhir adalah wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Di sini yang dimaksudkan adalah kepada anak yatim, kaum duafa dan lain sebagainya. Oke, masih banyak orang-orang yang belum memahami secara pasti bagaimana sih Muhammadiyah itu sendiri. Jadi Muhammadiyah sendiri, orang-orang Muhammadiyah sendiri itu yang pertama tidak riya, ya, yang saya pahami. Jadi riya di sini dalam buku anekdot tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah bisa saya pahami. Jadi orang-orang Muhammadiyah itu tidak mencari jabatan. Itu yang pertama. Dalam pembahasan di situ adalah kalimat dalam bahasa Jawa bisa rumongso dan rumongso bisa, ya. Orang-orang Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang bisa rumongso, jadi bisa merasa, jadi tidak merasa bisa. Beda dengan orang-orang yang sekarang, apalagi dengan tataran politik, ya. Orang-orang zaman sekarang itu merasa bisa, sehingga mengajukan diri menjadi seorang pemimpin. Tetapi orang-orang Muhammadiyah tidak seperti itu. Ketika ditunjuk menjadi pemimpin, maka dia merasa, saya merasa tidak bisa, maka dilemparkan kepada orang lain, dan seterusnya sampai dengan kepada orang yang benar-benar mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Itu yang harus bisa kita pahami, yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa merasa. Yang dimaksud di sini, yang masih dalam tataran bisa merasa adalah yang harus dipahami di sini, bahwa apa yang kita punya di dunia ini, apa yang diberikan oleh Allah di sini, itu adalah titipan, bukan hak milik. Jadi masih banyak orang-orang di sini yang masih tidak memahami hal itu. Jadi jabatan contohnya, orang-orang enggan untuk melepaskan jabatan karena merasakan di sini itu adalah miliknya. Padahal itu adalah titipan dari Allah, bukan milik kita. Apalagi dalam hal harta. Itu masih banyak yang seperti itu. Kemudian pada tataran sosialnya, jadi orang-orang Muhammadiyah di sini, orang-orang yang berorganisasi di Muhammadiyah masih dalam tataran bisa merasa. Jadi ketika jabatan itu sudah diambil atau bahkan masih menjabat, itu tidak enggan ketika orang-orang Muhammadiyah ini untuk melepaskan bajunya. Taruhlah seperti ini, si A menjadi seorang pejabat di suatu pemerintahan, ini dia tidak akan ragu dan tidak akan takut untuk ketika di masyarakat dia menjadi warga yang biasa, tidak menjadi pejabat di sana. Ketika dimintai tolong untuk menggali pasir pun dia akan melakukan. Ada yang menarik di sini, sebuah pengalaman. Ada seorang kepala sekolah di wilayah Lumajang, ya. Beliau adalah kepala sekolah dari sekolah Muhammadiyah. Orang memandangnya bahwa beliau ini terlihat seperti pesuruh. Karena memang ketika orang yang datang ke sana mencari kepala sekolah, orang tidak akan melihat itu. Yang dilihat adalah, oh dia adalah seorang pesuruh, padahal dia adalah kepala sekolah. Karena apa? Ketika dia menjabat sebagai kepala sekolah, dia paham betul bahwa itu adalah hanya sebuah titipan. Ketika itu sebuah kejadian, jadi ada seorang yang mencari kepala sekolah dan bertanya kepada yang dilihat sebagai seorang tukang kebun, saya ingin ketemu dengan kepala sekolah. Beliau mempersilahkan untuk masuk. Pada saat itu dia hanya memakai yang celana biasa dan kemudian memakai baju yang biasa, kemudian membersihkan halaman. Setelah beliau mempersilahkan, kemudian beliau masuk, memutar dari belakang, berganti pakaian dan menjadi kepala sekolah lagi. Betapa kagetnya tamu tersebut bahwa ternyata kepala sekolahnya adalah yang tadi beliau temui di halaman. Nah, seperti itulah contoh-contoh yang bisa kita panuti dari orang-orang Muhammadiyah. Yang berikutnya dari anekdot yang saya baca, Ustadz
atau tokoh-tokoh besar Muhammadiyah itu pernah kejadian seperti ini juga. Beliau suatu saat mendapatkan amanah. Jadi amanah yang dipunyai, yang disampaikan oleh orang-orang Muhammadiyah itu akan dipegang dengan luar biasa. Seharusnya seperti itu sih. Karena apa? Banyak orang-orang yang tidak seperti itu juga ternyata. Beliau hanya mendapatkan amanah untuk menyampaikan. Ada seorang marbot, ya, kalau bahasa sekarang marbot, dia pembersih di sebuah masjid. Dia mendapat hadiah untuk umroh. Nah, pemimpin tersebut, ustadz tersebut itu mendapat amanah untuk menyampaikan. Karena beberapa hari beliau tidak bertemu, maka hari itu juga beliau berangkat. Dan ada satu kejadian yang dialami pada saat beliau dalam perjalanan. Beliau ditabrak oleh orang lain. Beliau tidak marah, hanya menyampaikan maaf dan kemudian segera pergi walaupun beliau merasakan kakinya sakit luar biasa. Ini salah satu contoh sikap. Kebalikannya seperti apa? Beliau pun pernah suatu ketika menabrak tukang becak. Yang dilakukan tidak marah-marah seperti orang-orang sekarang, tapi yang dilakukan adalah segera menolong dan membawa orang tersebut ke rumah sakit, dibiayai di rumah sakit sampai setiap hari dibawakan oleh-oleh, bahkan sampai ketika sudah keluar dari rumah sakit pun itu tetap dilakukan. Akhirnya tadi yang sudah saya katakan, yang pertama adalah ukhuwah, persaudaraan. Terjalinlah persaudaraan antar umat Islam itu, antara ustadz tadi dengan orang yang ditabrak sampai dengan insya Allah sampai beliau meninggal. Seperti itulah orang-orang Muhammadiyah seharusnya. Jadi insya Allah itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pemahaman tentang kemuhammadiyahan. Semoga ini menambah wawasan kita tentang Muhammadiyah. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang bisa dibahas tentang Muhammadiyah. Karena keterbatasan waktu, maka saya harus mengakhiri sampai di sini, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.